Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penggunaan rasio dalam analisa finansial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salik Aulawi, NIM 2020-11457 sebagai moderator, dan rekan kami yang bernama Tiara, NIM 2020-11470. Ada Ramadan Rahmatullah Kudus, NIM 2020-11472. Ada Nadia Victoria, NIM 2020-11477. Financial Ratio Analysis. Financial Ratio Analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Arti penting analisa laporan finansial. Laporan finansial memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan di mana neraca mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu. Dan laporan rugi dan laba mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu, biasanya meliputi periode 1 tahun. Mengadakan interpretasi atau analisa terhadap laporan finansial suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi penganalisis untuk mengetahui keadaan dan perkembangan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Analisa rasio finansial. Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan finansial suatu perusahaan, seorang penganalisis finansial memerlukan adanya ukuran atau yardstick tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa finansial adalah rasio. Selanjutnya, cara pembanding. Pertama, membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu-waktu yang sama. Macam-macam rasio finansial. Yang pertama, rasio neraca atau balance sheet ratio, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, misalnya current ratio, asset test ratio. Yang kedua, rasio laporan rugi dan laba atau income statement ratio, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari income statement, misalnya gross profit margin dan net operation margin. Yang ketiga, rasio antar laporan atau interstatement ratio, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari income statement, misalnya asset turnover, inventory turnover. Yang keempat, rasio likuiditas, yaitu rasio yang dimasukkan untuk mengukur likuiditas perusahaan, yaitu current ratio dan asset test ratio. Yang kelima, rasio leverage, yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang atau debt to total asset ratio, net worth to debt ratio, dan lain sebagainya. Yang keenam, rasio aktivitas, rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber dananya, atau inventory turnover, average collection period, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan atau profit margin on sales, return on total assets, return on net worth, dan lain sebagainya.
Penerapan analisa rasio finansial di Indonesia, kalau perusahaan-perusahaan akan mengadakan analisa rasio, mungkin pada waktu ini hanya dapat dengan mengadakan analisa rasio historis. Karena pada waktu ini belum ada lembaga atau badan yang menyusun rasio industri. Di Amerika Serikat, pembanding rasio perusahaan dengan rasio industri sudah kan luas penggunanya, karena di negara tersebut ada beberapa badan, lembaga, atau bank yang menyusun rasio-rasio industri. Penggunaan rasio finansial rata-rata untuk penyusunan proyeksi laporan finansial. Proforma financial statement adalah estimasi bagaimana sekiranya susunan dari laporan finansial pada suatu waktu yang akan datang. Penyusunan performa financial statement itu penting, artinya bagi perencanaan finansial perusahaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.